Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 19b sampai ayat yang ke-31 ya. Saya akan bacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Dan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan kebenarannya dan berjalan di dalam kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Berkatilah waktu kami ya Tuhan, yang tidak panjang, tapi biarlah waktu yang kami pakai untuk merenungkan firman-Mu ini sungguh menjadi waktu yang berarti, yang menuntun kami pada kebenaran-Mu, kepada hati-Mu, dan menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran itu. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang berkata-kata kepada kami, menuntun kami di jalan kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini bercerita bagaimana Paulus itu setelah ia disembuhkan, setelah dia dicelikkan matanya, kemudian dia tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara di Damsyik. Nah kalau kita baca cerita ini, sepertinya itu waktu yang singkat saja ya. Tapi mari kita memperhatikan betapa sesungguhnya ini adalah cerita yang panjang ya. Bisa lebih dari 3 tahun bagian yang kita baca ini ya. Nah, dikatakan di dalam ayat 19b itu ya, setelah disembuhkan, Paulus itu kemudian tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara beberapa hari lamanya. Nah saudara-saudara, beberapa hari itu apa yang terjadi?
kita mengerti bahwa kemudian Paulus itu dibaptis ya. Dan setelah dibaptis, dia tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara di Damsyik. Sementara dia tinggal, katanya dia itu bersaksi di rumah-rumah ibadah mereka. Nah, saudara, seperti kita ketahui ya, pada bagian yang lalu ya, pasal 9 bagian yang pertama itu, di Damsyik itu ada ribuan orang Yahudi ya, dan ada beberapa sinagog. Dan Paulus itu nampaknya dikenal oleh orang-orang Yahudi di sana karena dia mungkin salah satu anggota Sanhedrin ya, anggota majelis besar. Kemudian dia masuk ke rumah-rumah itu dan bersaksi ya. Apa yang disaksikannya? Oleh firman Tuhan dikatakan dia bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Yesus adalah anak Allah, yang artinya Yesus adalah Mesias, saudara-saudara. Dan itu menimbulkan pertanyaan ya di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Dikatakan di ayat yang ke-21 itu, bukankah dia ini orang yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah dia datang ke sini itu untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan dan diserahkan pada imam-imam kepala? Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan itu muncul tentu dari dua pihak ya. Pertama, dari pihak orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Mereka tuh bertanya-tanya gitu loh, bukankah Paulus itu mau menangkap kita gitu ya? Dan sekarang dia bersaksi Yesus adalah Mesias. Sebaliknya, saudara-saudara, ada orang-orang Yahudi yang non-Kristen ya, yang juga melawan kekristenan seperti Paulus, yang semestinya itu menerima dia untuk mendukung dia menangkapi orang Kristen. Sekarang mereka di sinagog-sinagognya mendengar bahwa aku datang ke sini itu untuk menangkap Yesus, tetapi kemudian aku bertemu Yesus dan sekarang aku menjadi saksinya. Saudara-saudara, dikatakan dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bukti apa itu, saudara-saudara? Tentu ini adalah bukti pengalaman pertemuannya dengan Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang dilakukan Paulus pertama-tama ketika ia bersama-sama dengan saudara-saudara di Damsyik. Nah, kemudian di ayat 23 kita bertemu dengan kalimat ini. Beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding suatu rencana untuk membunuh Saulus. Beberapa hari kemudian. Nah, saudara, menurut penafsir itu bukan beberapa hari saja, tapi beberapa waktu kemudian. Nah, saudara-saudara, sepertinya itu cuma singkat ya. Tapi sesungguhnya kalau kita membaca pada bagian lain di Alkitab, cerita Paulus, maka kita akan mengerti bahwa waktu itu 3 tahun, saudara ya. Di mana beberapa waktu itu adalah 3 tahun di tanah Arab ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Galatia pasal 1 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita membaca kemudian kita tahu bahwa nanti ada rencana pembunuhan dan kemudian Paulus diselamatkan dan dia dibawa keluar dengan keranjang dan dia pergi ke Yerusalem. Nah, kesan kita kalau membaca dalam Kisah Para Rasul itu terjadi beberapa hari itu ya. Tapi kalau kita lihat detailnya, saudara-saudara, kita mengerti bahwa itu adalah 3 tahun lamanya ya. Jadi saudara-saudara, setelah mengajar dan bersaksi membuktikan Yesus adalah Mesias itu dalam beberapa hari di Damsyik itu, kemudian nampaknya dia mengambil waktu selama 3 tahun untuk pergi ke tanah Arab ya, ke tanah Arab. Nah, saudara-saudara, tanah Arab itu sebetulnya boleh dibilang adalah sampingnya aja dari Damsyik ya, karena Damsyik, Damaskus itu adalah perbatasan antara tanah Palestina itu dan tanah Arab ya. Dan jadi Paulus itu seperti mengasingkan diri 3 tahun lamanya ya.
Dan di Arab itu dia kemudian tinggal, dan waktu itu katanya yang berkuasa di sana adalah seorang raja yang bernama Aretas. Nah, itu kita tahu dari 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11 ayat 32 itu bunyinya begini. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Nah, saudara, kita menemukan cerita tentang dia dibawa keluar dengan keranjang lewat tembok kota itu adalah oleh Raja Aretas yang adalah penguasa tanah Arab itu. Kenapa? Ya, penafsir mengatakan karena Paulus itu setelah 3 tahun di Arab, kemudian dia memberitakan Injil nampaknya di Damsyik dan juga di daerah tempat dia ada itu, mungkin di daerah sekitar Arab situ ya, sehingga Raja Aretas itu marah, dan ketika dia kembali ke Damsyik, nampaknya dia kemudian bersama-sama dengan orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi itu di dalam kota Damsyik dan Raja Aretas itu di luar kota Damsyik mengepung begitu untuk menangkap Paulus ya. Tapi Tuhan menuntun dia boleh diloloskan lewat keranjang ya, dan dia kemudian ke Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Paulus di Arab ini selama 3 tahun? Nah, saudara-saudara, banyak penafsir mengatakan 3 tahun itu adalah waktu bagi Paulus untuk merenung ya, waktu bagi Paulus untuk berdiam diri, menata kembali kebenaran-kebenaran dalam hatinya. Dia dulu seorang penganiaya jemaat, sekarang dia mengerti Yesus adalah Mesias. Barangkali dia kemudian meneliti kembali kitab-kitab Taurat dan mencari kebenaran tentang Kristus Yesus di dalamnya dan menemukan kebenaran-kebenaran itu. Bahkan barangkali dia belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bisa jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan cuma menemui Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, tetapi kemudian dia menemui Paulus, berbicara dalam hatinya, dalam pengajaran-pengajaran yang buat dia menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, 3 tahun itu kira-kira akan setara ya dengan waktu murid-murid mengikut Tuhan Yesus juga, begitu ya. Nah, saudara-saudara, Paulus di sana dan menemukan kebenaran-kebenaran. Dan kalau kita kemudian membaca dalam Galatia tuh pasal yang pertama tadi ya, kita bertemu kenyataan bukan dari tanah Arab itu setelah 3 tahun dia kembali kepada saudara-saudara di Damsyik, dan kemudian dia bersoal jawab. Nah, saudara-saudara, nampaknya itulah yang kemudian membuat orang Yahudi marah dan bermaksud membunuh Saulus di ayat yang ke-23 itu ya. Jadi pertama kan Paulus itu waktu beberapa di Damsyik itu dia tuh menceritakan kesaksiannya bertemu dengan Yesus saja ya. Tapi kemudian setelah dia kembali dari Arab, kemudian dia mulai memberitakan Injil berdasarkan pengertian dan pengetahuannya tentang perjanjian lama, karena dia sendiri orang Farisi, dan membuktikan bahwa Yesus itulah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Dan itulah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi itu marah dan merundingkan rencana untuk membunuh Saulus ya. Dan itulah yang diketahui oleh Saulus ya. Dan kemudian ketika orang-orang itu mengepung dia, murid-murid yang lain yang bersama-sama dengan Paulus, barangkali murid-muridnya juga ya, karena orang Yahudi di Damsyik itu dikatakan menjadi banyak yang percaya pada Saulus. Taunya bagaimana? Dikatakan bahwa Saulus itu semakin besar pengaruhnya, yang menunjukkan bahwa banyak orang dipengaruhi oleh pertobatan Paulus ini. Banyak orang Yahudi yang kemudian percaya pada apa yang diberitakan oleh Paulus ini. Dan mereka itu kemudian menjadi murid-murid Paulus juga. Dan orang-orang inilah yang menyelamatkan Paulus dengan menurunkan dia dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang ya. Nah, saudara-saudara, kemudian kita bertemu dengan ayat yang ke-26. Sampailah dia di Yerusalem ya. Dan yang pertama-tama dicatat di Alkitab bahwa
ketika dia datang ke Yerusalem, murid-murid itu mengenal dia, saudara-saudara ya. Dia tahu ini orang yang dulu 3 tahun yang lalu membunuh Stefanus bersama dengan teman-teman yang lain. Dulu orang yang 3 tahun lalu mengejar kita dari rumah ke rumah. Orang ini yang dulu membawa surat perintah dari Mahkamah Agama, dari imam besar, untuk menyeret orang-orang Kristen ke dalam penjara-penjara, bahkan membunuh mereka. Sehingga dikatakan orang-orang itu ketakutan, ya, tidak ada murid yang berani menemui dia. Tetapi kemudian kita membaca ada seorang bernama Barnabas. Nah, orang ini sebenarnya sudah kita ketemui di dalam Kisah Rasul pasal 4 ya. Cerita tentang Barnabas itu memberikan miliknya untuk menjadi kemilik bersama, dibagi dengan saudara-saudara. Dia seorang yang mencintai Tuhan, dia seorang yang membawa kesukacita pada rasul-rasul, sehingga aslinya namanya Yusuf, kemudian oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan itu ya. Nah, saudara, Barnabas ini yang kemudian dikatakan Alkitab berani menerima Paulus ya. Di dalam bagian yang kita baca itu dikatakan bahwa tetapi Barnabas menerima dia. Artinya Barnabas itu menemui dia, nggak tahu di mana, dan kemudian dia berbicara dengan Paulus, dan kemudian dia mencari tahu barangkali tentang kebenaran tentang Paulus. Kemudian dia bersedia membawanya kepada rasul-rasul. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dari Galatia, kita akan tahu bahwa Paulus itu dibawa kepada Petrus dan Yakobus. Ya, Petrus dan Yakobus, sebab kata Paulus, waktu itu aku tidak bertemu dengan rasul-rasul yang lain. Dan karena cerita Barnabas lah, rasul-rasul ini mau menemui dia. Berarti Barnabas adalah orang yang dipercaya ya oleh rasul-rasul itu ya. Bukan cuma dia itu menemui mereka bersama-sama dengan Paulus, tapi dia juga menceritakan tentang bagaimana Paulus itu bertobat. Nah, saudara, saya perhatikan Barnabas ini menarik ya. Dia bukan semata-mata percaya pada Paulus, tetapi dia juga barangkali berbicara dengan Paulus, mendengar dari orang-orang. Barangkali ada orang-orang dari Damsyik, orang Yahudi yang juga bersurat kepada dia, atau mungkin menemani Paulus sampai ke situ, menceritakan semua yang terjadi 3 tahun yang lalu, bukan? Pasti ada orang-orang yang barangkali ditemui Barnabas juga, kesaksian-kesaksian yang dia dengar. Nah, saudara-saudara, Barnabas menceritakan itu ya, dan kemudian dia memberi jaminan begitu ya. Saulus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, Kefas dan Yakobus kemudian menerima Paulus ya. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 18-19 itu dikatakan bahwa Paulus itu menumpang di rumah Petrus 15 hari lamanya. Ya, saya kira itu bukan cuma menumpang untuk tidur-tidur, camping begitu, tidak, jalan-jalan begitu, tidak ya. Tapi saya kira selama 15 hari itu mereka bersekutu, mereka berdoa bersama-sama. Dan saya percaya pada waktu itulah Paulus bertanya banyak hal kepada Petrus tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan cuma itu, saudara-saudara. Saya percaya dari Petrus jugalah kemudian Paulus itu mengerti bagaimana Yesus itu memilih murid-muridnya. Bagaimana mereka berjalan dengan dia. Bagaimana pergumulannya sebelum dia disalibkan. Bagaimana Tuhan menunjukkan dia melakukan semua itu sesuai dengan kitab suci. Ya. Dan dari situlah dia tahu tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana orang-orang yang ditemuinya. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8 itu menarik ya. Paulus itu sampai tahu urutan pertemuan itu ya. Dikatakan setelah Yesus mati sesuai dengan kitab suci, kemudian dia bangkit sesuai kitab suci, dan kemudian dia bertemu, membuktikan dia hidup itu. Dikatakan dia pertama-tama bertemu dengan Kefas, dan kemudian bertemu dengan 12 muridnya, dan kemudian bertemu dengan 500 saudara sekaligus. Ditambahkan banyak di antara mereka yang masih hidup sampai sekarang. Pada waktu surat Korintus ditulis ya, berarti masih banyak orang yang hidup yang ditemui. Barangkali
Petrus mempertemukan mereka juga dengan Paulus ya. Kemudian dia mengatakan, lalu dia menampakkan diri kepada Yakobus dan rasul-rasul yang lain. Jadi ada pertemuan-pertemuan, bukan cuma penampakan, ketemuan sebentar, tapi rupanya ada ajaran-ajaran. Bersama-sama dengan Yakobus ikut di dalam kelompok itu ya. Dan terakhir dia mengatakan, lalu terakhir sekali dia bertemu dengan aku. Di mana itu? Di Damsyik gitu. Nah saudara, dari mana Paulus tahu semuanya itu? Saya percaya dalam pertemuan dengan Kefas itu barangkali ya. Kefas itu menceritakan semuanya dan Paulus diyakinkan semuanya. Dan dalam 15 hari itu ya, dikatakan bahwa Paulus juga berbicara dan mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kan dia sudah mengajar saudara-saudara ya. Jadi dia bukan cuma lagi bersaksi, tapi mengajar. Berarti dia sudah selama 3 tahun itu menemukan sebuah doktrin, sebuah pengertian yang luar biasa tentang PL dan PB. Kita mengerti kemudian dari surat-suratnya, bukan? Bagaimana pengertian yang dalam dari Paulus tentang Injil itu, yang komprehensif gitu, yang jadi satu kesatuan dengan perjanjian lama. Kemudian dikatakan dia bersoal jawab dengan orang-orang yang berbahasa Yunani. Nah, kenapa disebut orang berbahasa Yunani? Karena itu orang terpelajar, sama dengan dia ya, dengan Paulus. Dan kemudian dia menceritakan tentang Yesus pada mereka. Reaksinya memang saudara-saudara, orang-orang itu menentang Paulus dan ingin membunuh Paulus ya. Dan dikatakan ketika saudara-saudara itu tahu, kemudian saudara-saudara itu kemudian membawa Paulus ke Kaisaria dan kemudian membawa dia ke Tarsus, ke tanah kelahirannya. Saudara-saudara, saya percaya ketika Paulus datang ke Yerusalem, dia datang dengan sebuah kerinduan. Di Yerusalem lah sesungguhnya dia itu bertumbuh, belajar, bahkan memperoleh kedudukan sebagai salah satu dari Sanhedrin gitu ya. Tetapi di Yerusalem jugalah dia kemudian menemukan tantangan-tantangan. Tetapi itulah yang indah dalam hidup Paulus. Pertemuannya dengan Yesus membuat dia terus tabah dan terus memberitakan Injil. Dia ke Kaisaria, ke Tarsus, ke tempat kelahirannya. Dan di sanalah dia pertama kali memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi itu. Nah saudara-saudara, ayat 31 dikatakan, dan selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria dalam keadaan damai. Saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan ketenangan. Tuhan mengaruniakan pertumbuhan. Dikatakan jumlah orang Kristen bertambah. Banyak orang Kristen bersama-sama bertumbuh. Dan gereja menemukan sekian waktu lamanya kedamaian oleh pertolongan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, setelah kisah ini kita akan bertemu dengan kisah Petrus. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan bagaimana Paulus itu memulai perjalanannya untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita sekali lagi diingatkan bahwa pertemuan dengan Yesus itulah menjadi kekuatan, ya, menjadi dasar dari kesaksian yang kuat bagi Paulus. Dan itulah juga yang seharusnya menjadi kekuatan kita, ya. Pertemuan dengan Yesus itu adalah pertemuan yang mengubahkan. Saudara, apakah engkau bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Yang kedua, saudara-saudara, Paulus itu memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika Paulus menyiapkan diri untuk melayani, dia mengambil waktu untuk belajar, waktu untuk merenungkan. 3 tahun di tanah Arab itu adalah waktu yang penting. Murid-murid itu bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun. Paulus merenungkan kebenaran itu 3 tahun. Waktu itu menjadi semacam seminari pribadi bagi Paulus sebelum dia melayani. Saudara-saudara, itu memberitahukan kepada kita bahwa kita pun harus mengambil waktu supaya kita bisa melayani Tuhan. Kita tidak bisa buru-buru melayani. Sebab pelayanan itu bukan mengenai aktivitas kita. Tapi pelayanan itu adalah mengenali apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita perlu waktu menenangkan diri, menemukan maksud Tuhan dalam hidup kita.
Dan kemudian barulah kita melangkah di dalam kebenaran dan tuntunan itu. Itu yang membuat pelayanan berhasil. Kalau pelayanan tanpa waktu untuk merenungkan diri, mengambil waktu untuk belajar, bertumbuh menjadi murid lebih dahulu, itu akan menjadi aktivitas, kegiatan yang barangkali tidak berbuah. Mari saudara-saudara sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, ambillah waktu untuk bertumbuh, untuk belajar. Berdoa, membaca firman Tuhan, bertumbuh dalam pemuritan, bersedia untuk diajar. Dan itu akan membuat hidup kita itu kuat gitu ya, pelayanan kita itu kokoh. Waktu saya dulu masih kerja, saya ingin melayani Tuhan. Tapi ketika saya merenungkan untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tuntunlah saya supaya bisa melayani dengan baik. Dan apa yang saya pikirkan, saya mau masuk sekolah teologi 2 tahun. Saya dulu tidak berpikir jadi pendeta, teman-teman. Saya dulu berpikir setelah 2 tahun sekolah teologi, saya jadi tahu apa yang mesti saya ajarkan, apa yang saya lakukan. Saya kemudian akan kembali ke gereja dan sungguhnya mungkin berencana untuk kembali kerja begitu ya. Jadi arsitek lagi, tapi saya ingin memimpin PA di gereja, membantu pendeta saya waktu itu ya, yang cuma sendirian di gereja. Saya ingin menolong dia, bersama-sama dengan dia melayani. Tapi sebagai orang yang kerja juga, nah gitu ya. Nah saudara, tapi waktu saya di seminari itulah waktu saya merenungkan banyak. Dan Tuhan menuntun saya sekarang sampai di sini ya. Saya percaya itu adalah tuntunan Tuhan. Nah saudara, saya berharap saudara juga melakukan hal itu ya. Yang berikutnya saudara, kita bertemu dengan Paulus yang menunjukkan kerendahan hati. Setelah 3 tahun, dia membawa pengaruh yang besar di Damsyik. Dia datang ke Yerusalem. Dia datang kepada rasul-rasul. Dia tidak segera mempengaruhi orang Kristen. Dia datang ke dulu pada Petrus, pada Yakobus, pada pemimpin-pemimpin jemaat. Dia tinggal bersama mereka, mendengarkan mereka, bersekutu dengan mereka. Dan itu membuat dia diterima oleh saudara-saudara dan dia melayani dengan menjadi berkat. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengambil waktu yang cukup untuk bersekutu dengan saudara-saudara yang melayani bersama-sama? Mungkin kita orang pandai, kita punya pengalaman yang luar biasa. Tapi kalau kita berjalan sendiri, seringkali kita tuh bertabrakan ya dengan teman-teman yang lain yang melayani. Mari saudara-saudara kita mengambil waktu untuk bersekutu. Sesama pelayan-pelayan Tuhan, ambil waktu untuk bersekutu. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari dengan rendah hati kita saling mendengarkan. Mari dengan rendah hati kita berbicara, berkomunikasi, saling menerima, dan bila Tuhan menopang kita bersama. Saudara-saudara, yang terakhir kita bertemu dengan seorang bernama Barnabas. Barnabas itu adalah orang yang hatinya terbuka, ya, bisa menerima orang lain, mau mengampuni, percaya pada perubahan, dan dia adalah seorang berani mengambil risiko. Dia orang yang menemui Paulus, berbicara dengan dia. Bahkan dia berani mengantar Paulus kepada rasul-rasul, saudara-saudara. Dia berani mengambil risiko. Dan lebih lagi, saudara, dia adalah orang yang mendampingi Paulus dalam perjalanannya melayani. Paulus pasti tidak seketika jadi orang baik. Dia perlu waktu bertumbuh. Barnabas menemani dia, menyertai dia dalam perjalanan pelayanannya, menerima dia, bahkan berdebat dengan Paulus ya tentang Markus. Tetapi dia adalah orang yang mendampingi orang yang baru bertobat. Nanti kita akan bertemu bahwa dia setelah mendampingi Paulus yang bertobat, dia juga mendampingi Markus yang bertobat ya. Dan sungguh Barnabas menjadi berkat bagi gereja Tuhan dengan pelayanannya, dan Injil diberitakan dengan luas oleh sikapnya yang mengasihi saudara-saudara itu. Nah saudara-saudara, siapa di antara kita yang mau jadi kayak Barnabas? Satu kali ada seorang teman punya anak ya, dan dia tanya, Pak Tik, mau dinamain siapa? Gitu. Saya bilang Barnabas. Artinya anak penghiburan. Saya kagum sekali dengan orang yang bernama Barnabas ini, saudara. Seorang yang menjadi berkat bagi rasul-rasul. Seorang yang menjadi berkat bagi Paulus yang bertobat. Seorang yang menjadi berkat bagi Markus
yang mengundurkan diri dan dia memulihkannya kembali untuk menjadi si penulis Injil itu ya. Saudara-saudara, Barnabas tidak dikenal banyak. Barnabas tidak mengatakan apapun di dalam Alkitab kita, tetapi dia menjadi orang yang bawa pengaruh pada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Barnabas pastilah orang yang memuliakan Tuhan dan disambut Tuhan di sorga yang mulia. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang mau kayak Barnabas? Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu, dan pakailah kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan berkati Paulus, berkati Barnabas, Petrus, Yakobus. Tuntunlah kami juga, berkatilah kami juga untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Kita nanti bertemu dalam Zoom meeting untuk mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.